pimpinan Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Saat ini menjadi pengajar di beberapa pesantren sekitar Bogor, Bekasi, dan rutin mengisi kajian dakwah di beberapa tempat lain. Nah, talk show kita pada pagi hari ini yaitu nanti akan membahas seputar tema yang diangkat. Nah, teman-teman sekalian, di zaman yang serba mudah ini ada banyak cara memulai bisnis, entah itu membangun brand sendiri, berjualan online, menjadi reseller, ataupun dropshipper. Namun, berbisnis dalam Islam juga diatur sangat detail loh, sahabat Risalah, dari mulai asal modal usaha, kualitas produk, ada bertransaksi, hingga berjualan secara online. Islam juga menganjurkan para penjual untuk selalu jujur dan amanah. Nah, kita akan membahas nih lebih detail tentang berbisnis yang sesuai syariah bersama Ustadz Ahmad Syaifullah. Kalau begitu, langsung saja kepada Pak Ustadz Ahmad Syaifullah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, inayah, hidayah, taufik sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala baik yang wajib. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dari bulan suci Ramadan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Tidak lain dan tidak bukan, ya, penyebab utamanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya akramar rusli kunna akramal umam. Dengan paling mulianya Rasul kita menjadikan umat yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terkait dengan pembahasan yang insyaallah kita akan bahas, ya. Ini sangat penting, harus kita ketahui bahwasanya Islam mengatur urusan kita, urusan umat manusia, bukan hanya di hal ibadah antara hamba dengan Tuhannya. Ya. Kalau kita buka kajian fikih, selain fikih jual beli ini, ya, kalau kita runtun itu dari awal ada namanya fikih ibadat, fikih ibadat. Jadi seorang yang mempelajari ilmu fikih itu, ya, yang step pertama adalah fikih ibadat. Itu fikih yang berkaitan dengan ibadah. Hablum minallah. Ya, tali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ dibahas tentang wudu, salat, ya, zakat, haji, shaum Ramadan, ya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang namanya ibadah mahad, ya. Dan juga selain daripada itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatur, ya, antara hubungan kita dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Nah, di antara hubungan kita dengan manusia yaitu bermuamalah. Dalam ini konteksnya adalah jual beli, yang apa sesuai dengan pembahasan kita. Oleh karenanya di Al-Quran juga sudah disinggung tentang jual beli. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Berarti jika kita ingin jual beli secara Islam syariat,
Tidak lain dan tidak bukan, caranya adalah jual beli sesuai syariat. Ya. Jadi bukan ada orang menyatakan udah jual belikan antara kita dengan manusia aja, ya tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti terserah kita, salah. Islam mengatur itu di seluruh aspek. Kita harus mengikuti seluruh daripada ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ustaz, Diperintahkan oleh Allah sebelumnya suaranya agak dalam Islam. Ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk beragama Islam ini kafah, secara apa? Secara menyeluruh. Dalam arti di semua aspek kehidupan kita. Ya, baik itu hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala Allahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan ribawi. Ya. Kita ulang sedikit karena mungkin tadi ada suara mendem. Sekarang udah jelas belum? Halo? agak mendem-mendem gitu, Ustaz. Ada beberapa kata yang suaranya kecil terus besar lagi volumenya. Ini besarkan ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Ya. Di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira untuk siapa? Untuk at-tajir, as-saduq, ya, pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin, aman, jujur jika di situ ada aibnya, ada celahnya, ya bukan ditutupi, tapi jujur. Seperti orang yang berjualan, ini barang celahnya, aibnya di sini, ya, bukan ditutupi. Ya kan kalau sekarang jualan banyak orang yang tidak mengerti, bahkan bisa dikatakan mereka tidak mau mengerti. Ya. Mereka apa? Ketika menjual contohnya buah-buahan. Ya, ketika diberikan kepada pembeli, atasnya buah-buahan yang bagus, tapi dalamnya banyak yang kurang bagus. Nah, orang yang jualan dengan saduq, jujur, al-amin kata Rasul, maka mereka dikatakan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Mereka nanti akan dikumpulkan bersama para nabi, ya, para siddiqin, ya, orang yang tulus ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada, dan orang yang mendapatkan rutbatus syahadah atau kedudukan syahid, ya, yang mana di Al-Qur'an dijelaskan seorang dikategorikan syahid, ya, fadilahnya apa? Yukaffar sa'irud dzunub. Diampuni semua dosa-dosanya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, pedagang yang saduq, al-amin, ya, yang jujur, yang amanah, mereka akan dikumpulkan bersama nabi, ya, wasiddiqin wasyuhada. Ya. Nah, maknanya apa? Wa huwa alladzi la yaghish. Ya. Tidak berlaku curang, ya, curang. Tidak curang. Wala yakhda, dan tidak ada tipu-tipu. Ya, wala yakdzib, dan dia tidak apa? Tidak berdusta. Jadi 3 poin nih yang dikatakan at-tajir saduq al-amin. Pedagang yang jujur dan amanah itu apa maknanya? La yaghish. Ya, tidak menipu. Ya. La yakhda. Ya. La yaghish tidak menipu, tidak mengelabui maknanya. Wala yakdzib, dan dia tidak berbohong. Ya, jujur. Aibnya ini, ya, ibaratnya kita min plusnya kita berikan. Ya, inilah konsep jual belinya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya, nah, kalau kita ingin dikatakan orang yang saduq al-amin, ya berarti kita harus menjalankan jual beli ini sesuai dengan syariat. Ya, sebenarnya tema yang kita akan bahas ini, ya, aturan dan prinsip bisnis dalam Islam. Ya, sebenarnya panjang ya pembahasannya.
Karena berarti kalau kita ingin tahu aturan, jangan prinsip dulu ya, aturan dulu. Ya berarti apa? Semua aturannya itu harus kita tahu berarti kan. Ya kan jual beli itu bukan hanya sekedar yang kita tahu ya, seperti apa? Seperti beli barang dan jual barang. Ya. Di bab jual beli ini itu banyak sekali. Bahkan cara pemesanan barang itu juga dikategorikan jual beli. Ya. Dan di bab tentang buyu ini, ya, ahkam jual beli ini banyak sekali ada pembahasan masalah riba. Nah ini yang penting. Ini yang penting. Mungkin kita akan ringkas ya pelajaran kali ini, ya, kajian kali ini itu tentang pertama kita sudah jelaskan tadi ya, seorang yang ingin dikategorikan pedagang yang soduk al-amin, yaitu yang tidak menipu ya, tidak berbohong ya, dan tidak mengelabui ya orang yang ingin membeli. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya kita harus juga mengetahui ya, tentang ribawi. Nah ini, jadi ini ada orang kalau udah bahas riba ini seakan-akan telinganya itu ditutup sama dia. Ya, memang benar. Rasulullah SAW pernah bersabda itu nanti saya di zaman kata Nabi. Semua orang ini bakal terlibat dengan riba. Maksudnya ya. Setidaknya dia ya yang tidak terlibat langsung tapi kena ciptaan daripada ribawi. Oleh karenanya kita harus tahu dulu nih ya, yang riba itu seperti apa dan yang tidak riba itu seperti apa. Karena di ayat yang pertama kali Al-Fakir bacakan ya, itu Allah berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, apa itu riba? Kita akan bahas sekarang. Ya. Pertama, ya, sebelum kita bahas masalah riba ini diantara dosa yang sangat besar. Ya, pelaku riba itu dosanya besar. Ya, bahkan ya, di makna hadis itu riba ini banyak tingkatan-tingkatannya sampai 70 ya tingkatan. Nah, dosa yang paling ringan ya, dosa riba ini apa? Seperti seorang yankih ummah. Seorang yang zina dengan ibunya. Itu dosa yang paling martabatnya ini paling rendah ya. Berarti dosa besarnya wallahu a'lam bishawab. Karena di Al-Qur'an sudah disinggung keras oleh Allah SWT bahwasanya yang riba ini ya, pelaku riba dalam hadis atau Al-Qur'an fa'danu biharbi minallah. Al-Qur'an ya. Jadi orang yang pelaku riba itu ya Allah mengizinkan atau mereka ini seakan-akan siap berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'danu biharbi minallah wa rasul. Nah, kita akan bahas ar-riba lugha az-ziyadah. Riba secara bahasa adalah ziyadah. Ziyadahnya apa? Tambah. Wa syar'an aqdun ala iwadil makhsus ghairu ma'lumi tamathul fi mi'yar syar'. Ya. Satu akad jual beli ya, pertukaran yang khusus benda-bendanya ghairu ma'lumi tamathul yang tidak diketahui samanya fi mi'yar syar'. Ya, di timbangan syariat. Halat al-aqdi ketika berakad, ma ta'khirin fil badan aw ahadihima. Ya. Bisa kita simpulkan lagi, ya. Riba ya, adalah suatu akad yang tidak ma'lum, ya. Berarti ada apa di situ? Seperti ada tambahan, ada tipu-tipunya, ya, yang tidak sesuai dengan takaran syariat. Ya, tidak sesuai dengan takaran syariat. Nah, berarti syariat apa? Syariat mengatur semua itu. Nah, untuk itu kita lebih spesifikasi lagi bahwasanya riba itu terjadi di 3 hal. Ya, riba di 3 hal. Yang pertama ya, bai'ain musyahadah riba fi dzahab wal fiddah wal mat'umat. Yang pertama fi dzahab. Ya, riba ini terjadi di akad jual beli emas. Ya. Nanti ada aturannya. Jadi ada potensi riba di jual beli emas. Yang kedua, fiddah.
Fiddah ini perak. Yang ketiga makanan. Ya. Ingat ya. Yang terjadi potensi riba dalam akad jual beli itu ketika seorang jual beli emas, fiddah, perak, ya, atau apa ya, makanan. Ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi pembahasan masalah ribawi ya. Bahkan ada yang ulama yang memberikan garis besar, kullu qardin jarnafan fahuwa riba. Ini di bab pinjam, ya, pinjam meminjam. Setiap pinjaman yang apa? Yang ada lebihnya, maka hukumnya apa? Riba. Contoh, seorang yang minjem ya, dengan seorang atau dengan bank, nanti dibayarnya lebih, maka hukumnya riba. Ya, riba. Seorang ya yang hutang temannya, nanti dibayarnya nggak lebih, tapi ada yang lain. Contohnya apa? Nanti disyaratkan ketika membayarnya dia ngasih hadiah. Ya, jadi di akadnya itu ada hadiahnya, ada perjanjian ngasih hadiah. Sama ini juga riba. Bahkan Sayyidina Imam Abu Hanifah ya, di madzhab Hanafi, ya, beliau itu tidak menaung di rumah orang yang beliau hutangi. Ya, beliau tidak bernaung di rumah orang yang beliau hutangi. Takut apa? Takut di situ beliau mengambil manfaat dari orang dihutangi. Saking menjaganya ulama kita tentang riba. Nah, adapun nanti kalau kita kasih contoh di kartu kredit nih. Kartu kredit. Ya. Kartu kredit misalkan seorang mendapatkan limit 1 juta. Ya, akhirnya dia habiskan limit tersebut 1 juta, nanti di akhir bulan membayar 1 juta 100, 1 juta 200. Sama ini juga apa? Riba. Ya. Nah, ini kita kasih contoh-contoh aja. Emas. Jual beli emas gimana? Jual beli emas ya, di antara syaratnya itu dia harus apa? Harus apa namanya? Ada mutajil. Ada mutajil ini harus spontan berarti. Tidak boleh istilahnya kredit. Ya, jadi kalau ada orang beli emas mengkredit, maka hukumnya riba. Perak juga sama, riba. Jadi kalau orang mau jual beli emas harus spontan. Ya, makanya kalau ada tempat atau di mana yang menjual emas secara apa itu? Takjil ini secara kredit ya, tidak cash, itu berarti hukumnya apa? Riba. Ya. Dan yang ketiga, riba terjadi di makanan. Nah, makanan nih. Ya, ada orang misalkan kan sering kita nih ya muamalah seperti biasa, tapi itu hukumnya riba. Contoh, seorang yang tukar makanan misalkan Indomie ya. Ya, Indomie. Dia misalkan beli Indomie goreng, temennya beli Indomie soto. Tukeran tuh. Barter. Indomie dengan Indomie. Apa hukumnya riba? Kenapa demikian? Karena makanan ya, ketika makanan tersebut sudah terkena air proses, sudah terkena api prosesnya itu, maka sudah tidak ada lagi intibat. Intibat ini bisa disamakan, pas tuh nggak bisa. Ya kan namanya Indomie kan proses menjadi Indomie yang walaupun belum dimasak gitu kan, kena api dulu. Ya, atau roti, tukar dengan roti, hukumnya apa? Riba. Ya, karena di situ ya ada jahal di situ, ada apa namanya? Ada ketidaktahuan. Kan tadi kita sudah bahas bahwasanya yang namanya riba itu suatu akad yang di situ ada apa namanya? Suatu yang samar ya. Nah, sementara di Islam mengatur jual beli sangat ketat ya. Terutama jika kita melihat di mazhab Imam Syafi'i. Mazhab kita ini Masya Allah, masalah jual beli ketat sekali. Ya, contohnya nih, yang namanya jual beli harus ada ijab wal qabul. Mazhab kita. Ya, misalkan kita beli di tempat apa? Indomaret atau apa gitu. Kita beli barangnya, tapi kita hanya memberikan apa namanya? Berikan uang, nanti itu memberikan barang. Tanpa ada saya beli, saya jual. Ya, saya jual, saya terima. Tanpa ada seperti itu. Jadi mazhab kita, ketika itu barangnya itu barang yang ada harganya, ada tinggi harganya, maka itu tidak diperbolehkan.
ya. Tapi alhamdulillah di mazhab yang lain memperbolehkan itu semua. Nah, jadi bisa kita simpulkan riba terjadi di emas, perak, dan makanan. Nanti disebutkan wala yajuz bi'u dzahab bidzahab wala tubah kadzalika illa mutamatsil. Tidak boleh menjual emas dengan emas. Kalau zaman dulu kan barter ya. Emas dengan emas. Ya. Perak dengan perak kecuali sama takarannya. Ya. Nagedan dan juga harus apa ya? Harus kontan. Ya. Harus sama dan harus kontan. Wala yabay'u mabta'ahu hatta yaqbidha. Dan juga dia tidak boleh menjual mabta'ahu yang dijual tadi hatta yaqbidha sampai dia terima. Jadi nggak bisa sekarang akadnya nanti barangnya nanti nggak bisa, harus hari itu juga selesaikan. Itu kalau mau dikatakan sah jual beli apa ya, emas. Ya. Inilah sedikit daripada pembahasan tentang baik dan ribawi. Ya. Jadi kalau kita ingin dikategorikan seorang yang berbisnis secara Islam, ya, maka kita harus apa ya? Harus mempelajari hukum jual beli secara lengkap. Ya, makanya ulama kita itu, ya, mereka di ilmu fikih ini kan masalah ini masuk ke ilmu fikih. Nah, mereka nih di kitab-kitab fikih klasik itu, ya mereka mengatur seorang hamba pertama nih ada bab ibadah. Jadi yang dibahas semua masalah ibadah. Setelah itu bahas muamalah tentang jual beli. Berarti semuanya tentang jual beli. Nah, setelah jual beli nanti ada masalah pembagian waris ya, harta waris. Setelah itu ada masalah nikah. Berarti semua hukum tentang nikah dibahas. Nah, jadi seorang yang mempelajari ilmu fikih secara tertibnya benar, ya. Jadi setelah dia menikah, dia mau usaha, di ibadahnya, dia hak kepada keluarganya dan lain sebagainya, semuanya udah diatur rapi. Nah, kan yang jadi masalah sekarang ini, ya, orang bab ibadahnya belum, bab muamalahnya ya nggak bisa. Tapi langsung bab pernikahan. Ya, tapi tidak ada istilahnya terlambat, ya. Tidak ada istilahnya terlambat. Bahkan ya, kalau kita mau mulai kapanpun insya Allah bisa. Ya, selagi ajal kita belum tiba. Itulah sedikit daripada pembahasan tentang bab ribawi. Ya. Maaf, ini durasinya materi sampai jam berapa nih? Untuk materi sampai 10.40 Ustadz, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ini Zoom Pro kan, bukan? Iya Ustadz. Oh, nggak mati otomatis kan? Enggak. Ya. Nah, kan yang pertama kita udah bahas, poin pertama aturan dan prinsip berbisnis dalam Islam. Aturannya berarti apa? Harus mengikuti aturan Islam, ya. Dan juga prinsipnya apa? Dari Islam tadi kita udah bahas di awal, as-shadiq al-amin, jujur dan beramanah. Nah, dan poin kedua, ciri penjual yang amanah. Ya, tadi kita udah bahas. Ya, ciri penjual yang amanah itu ya mereka yang menjelaskan. Dia jelaskan aibnya, ya dia jelaskan min plusnya, dijelaskan. Tidak menutup-nutupi dan sebagainya. Itu semua ya, jika ingin dikatakan seorang penjual amanah harus memenuhi persyaratan itu. Ya. Dan juga ya untuk tabarukan ya kita mengambil keberkahan dari sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan bisnis ini ya. Di sini Rasulullah SAW pernah ditanya, su'ilan Nabi SAW an afdal kasab faqala bi'un mabrur wa amal rajul biyadih. Makanya orang pelaku bisnis ya ambil kabar gembira nih ya bagi pelaku bisnis ya ternyata ada ada sanjungan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah ditanya mengenai pekerjaan yang paling mulia, an afdal kasab. Faqal, beliau menjawab ya bai'un mabrur. Ya. Nah, bai'un mabrur. Nabi enggak ngomong baik doang, tapi bai'un mabrur. Apa bai'un mabrur? Jual beli atau bisnis ya yang mabrur. Apa yang mabrur maksudnya? Sesuai syariat dan tidak mengandung unsur tipuan dan dosa. Tuh kan?
Ya, jadi Masya Allah ya, Nabi kita Muhammad SAW, Allah berikan mukjizat jawami'ul kalim. Ya, ucapannya singkat, tapi maknanya luas. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi Nabi ditanya, ya, pekerjaan apa yang paling mulia? Beliau menjawab, bai'un mabrur, jual beli atau bisnis yang mabrur, yang sesuai syariat dan tidak mengandung unsur tipuan dan dosa. Ya, wa amil rajul biyadih, dan pekerjaan yang dilakukan seorang dengan kedua tangannya. Ya, usaha dia. Apalagi seorang, makanya ya, pentingnya niat, ya. Kalau kita sambungkan lagi, amal ibadah kita akan dihitung pahala oleh Allah SWT, kita niat, jika niatnya bagus. Jika niatnya benar, contohnya seorang yang jual beli, niatnya gimana? Niatnya untuk apa ya? Menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya, ya, untuk apa? Untuk dikategorikan seorang yang paling bagus, ya, pekerjaannya yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuannya semua melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti jual belinya insyaallah berkah, jual belinya apa namanya? Lancar, enggak ada hambatan insyaallah. Makanya pentingnya niat, ya. Bahkan banyak sekali ulama-ulama kita itu ya mengarang kitab, menyusun kitab yang di situ dibahas hanya tentang apa ya, niat. Bahkan Nabi pernah bersabda apa, innamal a'malu binniyat. Inilah kelebihan umat Islam dan umat yang lainnya. Dan juga di antara niat kita jual beli apa, membantu orang. Membantu apa ya, orang. Bukan menguntungkan diri sendiri tapi membantu orang. Anda kasih contoh di tempat Anda belajar, Al-Fagir belajar dulu ya di mana, di Hadramut itu di tim. Ya Masya Allah. Ya kita lihat dengan mata kepala sendiri contoh soduk, tajir soduk, pedagang yang apa ya, jujur dan amanah. Ya, suatu saat ya ada seorang pedagang itu ya biasa tokonya samping-sampingan, ya samping-sampingan. Nah akhirnya ini jualannya sama. Kebetulan beliau ini jualannya sama. Ya katakanlah beras dengan beras, atau di sana bisa gandum ya. Walhasil ya, ketika satu orang tadi menitipkan tokonya, dia ada hajat keluar tokonya, ya, beliau menitipkan itu tokonya ke pedagang sebelahnya. Nah, tidak lama dari situ, pedagangnya ini, pedagang yang dititipkan tokonya tadi, ya, ada orang yang datang ke dia, ingin membeli barang. Akhirnya apa? Ya, orang tadi ini yang dititipkan tokonya ya mengalihkan penjual tadi ke temannya tadi yang apa? Yang menitipkan tokonya tadi. Jadi yang dibeli barang temannya. Masya Allah. Dia bilang apa ya? Saya senang jika dia senang. Nah inilah tajir soduk, ya, yang dimiliki oleh Islam. Ya, pedagang yang apa ya? Yang jujur, yang amanah. Ya. Ya, bukan seperti sekarang orang niat berdagang ya untuk menjatuhkan orang lain. Ya, dagangnya jatuh orang, mungkin dia dapat untung banyak, tapi apa? Tapi tidak berkah. Nah, itu juga di antara keistimewaan kita, ya. Kita bukan hanya sekedar mengambil keuntungan dalam berdagang. Ingat, ya. Tapi kita harus mengambil keuntungan plus keberkahan. Tapi nomor satu keberkahan. Kita kasih contoh. Ada seorang yang membuat orang Afrika ribuan masuk Islam. Ya, ribuan masuk Islam. Ya, Abdul bin Thahal al-Haddad, Ibnu Thahal al-Haddad ya di Afrika sana. Kita lihat bagaimana orang Afrika yang notabene awalnya itu bukan Islam, tapi masuk Islam dengan cara muamalah atau jual belinya seorang ulama besar ini. Gimana kita lihat biografi beliau? Beliau itu setiap jual ya barang itu ditambahin sama beliau. Ya, misalkan ya dia jual kurma, orang beli kurma sama beliau nanti ditambahin. Jadi selalu ditambahin, dan itu yang dijual barang bagus semuanya. Yang bagus tuh disampingkan, ya. Yang jual yang bagus semuanya. Nanti dijelaskan, ini yang bagus, ini yang bagus. Nah, dengan muamalah beliau seperti itu, orang bergugah hati untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu dakwah ulama kita. Jadi jangan kita 100% untung yang kita pikirkan.
Mohon Ya. maaf, Kita ini bukan durasinya seperti umat-umat. Durasinya 5 menit lagi, Ustaz. Mohon maaf. Ya. Ya mungkin sekarang bisa kita buka sesi jawab aja. Jadi kan kesimpulannya di dua tema kita ini kita sudah bahas tadi tentang prinsip jual beli dan juga tentang apa? Tentang ciri penjual yang amanah. Ya itu kita sudah bahas semua. Adapun ya masalah aturannya ini kan kita sudah bahas tadi, itu banyak sekali yang kita harus bahas tapi tidak bisa ya, dengan waktu yang hanya 40 menit ya. Ya, bisa aja kajiannya bisa rutin sehingga kita semua bisa banget. Ya, jadi kalau mau singkat nggak bisa karena semua itu ada proses pembelajaran ya. Jadi intinya yang tadi masalah ribawi kita udah tahu jenis-jenisnya apa aja, kita jauhkan itu dan kita yang penting jujur amanah dalam berdagang ya, dalam jual beli insya Allah berkah. Ya harta itu kan yang penting berkah. Yang penting berkah. Ada orang harta banyak nggak berkah. Ya, berkah maksudnya apa ya? Harta tadi bisa membawa kita ya, ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan serta-merta yang kita pikirkan uang, untung. Yang kita kesampingkan keberkahan, kesampingkan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya minta maaf. Mungkin bisa dibuka sesi jawab. Baik, terima kasih Ustadz untuk materinya yang untuk pagi ini. Dan selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawabnya kepada para hadirin yang ingin bertanya, bisa langsung chat di kolom komentar. Kebetulan juga di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Yang pertama ada dari Bu Aprilina Prastari. Assalamualaikum Ustadz, jika ingin melakukan sistem pre-order, bagaimana seharusnya dalam Islam? Apakah boleh calon pembeli membayar terlebih dahulu dan barang dikirim sesudah jadi? Ya. Sebelumnya ya, pre-order ini atau disebut dengan PO ya. Itu ada di kitab Buyur namanya salam. Ya, salam ini akad jual beli tapi diawali dengan pemesanan. Ya, jual beli salam ya, pemesanan. Nah, itu juga syaratnya banyak sebenarnya. Ya, ada 5 persyaratan. Ya, sifatnya harus sesuai. Ya, harus satu jenis. Ya, tidak bercampur dengan yang lainnya. Ya, dan juga tidak terkena api. Ya. Walaupun muayyanan juga tidak tentukan oleh muayyan. Wasil banyak persyaratan jual beli salam. Tapi ya, kalau kita bicara tentang pemesanan terkhusus nih yang punya usaha catering ya, itu usaha catering ya, kalau kita sesuaikan dengan bab salam ini ya tidak sesuai. Tapi bab catering ini itu akadnya akad jual beli tapi apa yang mengedepankan kepercayaan terlebih dahulu. Ya, jadi seorang ya misalkan memesan nasi ya nasi box ya pada satu tempat. Nanti setelah itu selesai, disitulah terjadinya akad jual beli sebenarnya. Jadi sebenarnya akad jual beli pas di situ. Karena kalau kita katakan itu jual beli salam atau pemesanan ya sesuai syariat itu tidak sesuai sekali ya. Karena di antara persyaratannya satu jenis, tidak bercampur, tidak terkena api. Karena kalau udah terkena api itu udah nggak bakal sama ya. Contoh nih beras 1 liter setelah dimasak itu kadang beda ya. Mungkin di sini agak mengembang, di sini agak kurang air, kurang apa, apinya terlalu besar, api kecil kan beda. Makanya Islam mengatur biar rapi semuanya. Makanya akad jual beli catering tadi itu sebenarnya kalau kita ingin mengatakan itu sahnya itu jual beli tapi awalnya mengedepankan kepercayaan terlebih dahulu, setelah itu barang jadi, setelah itu dibayar ya. Nah yang saya pertanyakan, nah yang PO ini berupa makanan atau apa ya? Biasanya kalau PO itu ada baju, Ustadz, ada makanan juga, tapi biasanya lebih banyak makanan. Jadi ordernya by pesanan, misalnya pesanannya 5 gitu, Ustadz. Terus di sini Bu Aprilina juga menjawab berupa barang seperti misalnya buku, Ustadz. Iya, ya nggak jadi masalah. Jadi ini diselesaikan nanti pas jual beli, pas
pas barang itu itu ada transaksi. Ya, kalau yang sebenarnya ya kalau kita ingin masukkan ke bab salam, pertama harus apa? Harus bayar terlebih dahulu dan sebagainya. Tapi kan terkadang ya penjual ya pembeli ini kan kadang tidak mau bayar dulu kan. Biasanya ya, mereka ingin ada barang, ada barang, ada uang ya. Oleh karenanya kita dikatakan yang sah hanya itu kita sahkan. Ya udah, berarti ini akad jual beli tapi pertama ini ya kepercayaan terlebih dahulu, setelah itu jual dia. Ketika barang sudah ada dijual. Ya. Allahu a'lam. Oke, baik Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan kedua, Ustadz. Ini ada dari Bu Aprina juga, bagaimana seharusnya reseller dalam menjual? Apakah boleh menjual tanpa mengetahui kualitas produknya? Ya. Kan tadi kita sudah bahas ya bahwasanya di antara syarat jual beli tadi kan kita di poin yang kedua tadi ya, penjual yang amanah. Ya, itu dia harus tahu yang barang dia jual. Ya, jadi dia tidak boleh menjual barang tapi dia sendiri nggak tahu barangnya. Ya, seperti apa, cacatnya, aibnya. Ya, tapi kalau dia tahunya ini bagus, ternyata ada aib di situ, ada cacatnya. Nanti itu kan sesuatu yang tidak disengaja. Jadi intinya harus tahu terlebih dahulu barangnya ada atau tidaknya stoknya ya. Kalau masalah stok nih itu nomor sekian ya, intinya nih kualitas barangnya tadi ya dijelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kita nggak dalam istilah ini kan nggak boleh jual kucing dalam karung ya, itu istilah kita nih. Maksudnya di situ apa harus jelas. Allahu a'lam. Oke, baik Ustaz. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan ketiga Ustadz dari Kak Teten Handani. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum menjual barang kredit? Apakah termasuk dalam riba? Ya, tadi kan sudah dijelaskan yang tidak boleh kredit itu. Oh kredit menjual kan yang kita sudah jelaskan tadi. Yang kredit yang tidak boleh itu ya kredit apa? Kredit emas tadi kan, emas dan perak. Ya. Dan juga jika kita membeli barang atau membeli lainnya, akan kredit nggak jadi masalah. Contoh, ya, misalkan saya jual handphone, Saya bilang kalau cash ini harganya 1 juta, kalau kredit harganya 1.500.000. Nah kan saya ngasih pilihan ke siapa ya? Pilihan ke pembeli tadi. Mau memilih mana nih? Mau dia kontan atau apa? Atau dengan cara kredit. Kalau dibilang saya kredit, silahkan berarti akad yang kredit nih. Ya, ini bukan berarti dua akad di satu barang, bukan ya. Jadi ada orang yang menyatakan ini 2 akad 1 barang jadi nggak sah, bukan. Jadi kredit ini kan ada 2 akad, nah dia tinggal milih. Nah setelah pembeli tadi memilih 1 akad, ya berarti apa? Berarti dia milih yang akad yang dia pilih. Misalkan dia kredit, ya. Misalkan ini harganya 1.500.000 kredit, nanti bayarnya sebulan sekali atau ya, sesuai perjanjian. Tidak jadi masalah. Ya. Wallahu a'lam. Oke, baik. Intinya emas perak jangan kreditnya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Eva Rosdiana. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saat ini proses jual beli beralih ke jual beli online dan sistem dropship. Sangat diminati bagi pemula yang ingin menjalankan bisnis. Bagaimana hukumnya Ustadz berjualan dengan sistem dropship? Kemudian, untuk proses iklan agar mendapat audiens yang banyak atau iklan kita banyak dilihat oleh orang, kita lakukan untuk membeli followers. Nah, bagaimana Ustadz pandangan tentang hal ini? Ya. Kan kita sesuai dengan aturan tadi kan. Kalau kita bisa dikatakan halal dan haramnya itu ketika sesuai aturan berarti halal, jika tidak sesuai dengan aturan berarti tidak halal. Masalah dropship tadi kan, jadi kan gambaran dasarnya, ya. Jadi seorang kan barang
dia. Seperti itu ya. Halo? Ya, Halo? Ustadz. Jadi kalau dropship itu penjual reseller beli ke penjual, tapi penjual yang langsung kirim ke pembelinya gitu. Jadi resellernya cuma perantara aja secara Iya, langsung. itu kan jatuhnya di bab wakalah itu nanti. Wakalahnya dia mewakilkan ya, seperti reseller ini dia hanya sebagai wakil dari apa ya? Dari yang punya barang kan. Seperti itu kan gambarannya. Iya, betul Ustadz. Ya, itu tidak jadi masalah ya. Tapi nanti ya, antara wakil dan yang mewakilkan, ada wakil berarti dia yang menjualkan kan, yang menjual barang. Ada orang yang apa ya? Mewakil. Dia mewakilkan barang tadi untuk dijual. Nah, di situ harus ada kejelasan ya, kejelasan yang apa namanya? Ya, jangan ada unsur apa tutup menutupi ya, yang ada unsur risk ya, atau apa tipu-tipu atau nanti curang atau lain sebagainya. Jadi harus ada kejelasan nanti ya, antara yang mewakilkan dengan yang wakil tadi. Secara Islam menjadi masalah. Ya. Contohnya Sayyidina Rasulullah SAW. Beliau itu ya ketika sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah, ya, beliau kan apa ya, memperdagangkan ya barang dagangnya Sayyidah Khadijah. Ya, beliau ya mendagangkan barang Sayyidah Khadijah di Madinah, negeri Syam saat itu kan. Ya, panjang ceritanya. Dan di situ kan Nabi Muhammad SAW ya ketika mendagangkan barang Sayyidah Khadijah, untung dimasukkan. Nah, di situ keuntungan semuanya ya pertama ya diberikan Sayyidah Khadijah. Ini keuntungan. Nanti setelah itu barulah dari yang pemilik ya, pemilik barang tadi memberikan apa yang upah. Atau di awalnya sudah bisa nanti di apa namanya ada perjanjian misalkan nanti upahnya berpersen dari keuntungan ya dan sebagainya. Intinya itu semuanya jelas dan secara garis besarnya jual beli akad seperti ini yang menjadi masalah diperbolehkan bahkan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi yang kedua apa? Yang kedua, Followers. kalau misalnya mau banyak iklannya gitu, tapi beli followers gitu, Ustadz. Ya, itu kan seperti kita jasa ya, jasa untuk agar barang kita ini laku ya, dilihat orang ya, di antara jasa kan kita masang iklan atau apa jual apa namanya ya itu teknis yang seperti itu ya selagi di situ ya, tidak ada unsur tipu-tipu ya dan lain sebagainya nggak jadi masalah kan seperti jasa. Kalau zaman dulu kan sebelum ada iklan ya udah contohnya ada orang nih kalau istilah sekarang nih endorse ya ada tokoh misalkan atau ada artis fulan ya dia membawa produk kita dibawa sama dia akhirnya dia yang iklan sendiri itu yang masalah. Nanti kita bisa ngupahin orang tadi sama dulu kalau sekarang penting ngupahin ya orang yang punya iklan tadi ya, jadi masalah ya. Terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Anggi Kusuma. Assalamualaikum Ustadz, saya berjualan secara offline dan online. Harga produk saya terpaksa berbeda antar jual beli offline dan online karena kebijakan dari sistem marketplace. Apakah hal ini dibolehkan? Untuk foto produk, bila kita ingin hasilnya bagus, kadang diedit biar menarik. Kadang aslinya tidak semenarik di foto, padahal produknya sama. Bagaimana ya Ustadz? Karena kalau foto tidak menarik, pembeli kurang. Jadi ada dua pertanyaannya Ustadz. Yang pertama harganya berbeda nih antara dijual secara offline di toko atau dijual secara online seperti di GoFood dan di GrabFood gitu. Ya. Kalau masalah perbedaan harga ini udah haknya penjual ya. Contoh, misalkan saya jual ya ke fulan dan fulan. Ke fulan saya jualnya misalkan 1 juta, ke fulan saya jual 2 juta. Itu udah hak siapa hak penjual. Begitu juga ketika seorang jual beli offline dan online. Ya, saya sedikit banyaknya paham. Ya, orang yang jual beli online itu kan otomatis harganya ya mungkin lebih besar karena banyak ya embel-embelnya lah ya dari jasa aplikasi dan lain sebagainya ya, dengan orang yang jual beli di toko ya itu pemilik dia penuh ya
Sehingga jadi masalah. Perbedaan harga itu nggak jadi masalah. Itu udah hak penjual. Ya. Dan yang kedua tadi, masalah apa? Yang kedua, untuk foto produk Ustadz, biasanya kan kalau misalnya di toko-toko online itu fotonya agak diedit-edit supaya lebih menarik perhatian pembeli gitu Ustadz. Tapi padahal barang aslinya, produk aslinya tuh nggak semenarik yang ada di foto Ustadz. Nah itu bagaimana? Ya, ya kan sering kita lihat di apa namanya di apa tuh aplikasi jual beli online kan ya. Ada yang tulisan real pic, ingat? Ya, maksudnya ini foto sesuai dengan gambar. Ya, apa namanya gambar sesuai dengan barang ya. Nah, jika kita tadi mengeditnya tadi bukan untuk menutupi aib, ya, atau hanya memperbagus gambarnya nggak jadi masalah. Intinya nanti kita jelaskan kalau ada cacat itu. Beda halnya, ini barangnya rusak, kita edit nih seperti tidak ada rusak. Nah, ini kan berarti ada unsur tipu-tipu di situ. Contoh, dia jual beli baju, bajunya ada jahitan yang ya, ibaratnya bahan apa namanya nggak masuk inilah standar ada di misalnya. Jelaskan, makanya kan ada. Kalau misalkan sarung ya, kebetulan saya sering beli sarung itu. Jadi sarung kan ada. Ini sarung yang ya, istilahnya kalau sarung ini ada akhir ya, akhir. Akhir ini ya, tidak masuk apa namanya standarisasi yang diterapkan oleh produk tersebut, BHS dan sebagainya. Kalau ada benang yang keluar aja kan sudah akhir. Jelaskan, ini barang ada cacat seperti ini. Ya, intinya jangan menutupi kesalahan, jangan menutupi cacat. Jadi kalau hanya memperindah yang jadi masalah, tapi jangan menutupi cacat. Ya. Dan kita lebih apalagi kita jelaskan nanti. Ya masalah nanti beli nggak beli masalah ya. Jadi kita jual beli secara amanah, jujur, dan kita harapkan berkah dan ridhonya Allah. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kepada hadirin sekalian yang ingin bertanya lagi, boleh chat di kolom komentar ya. Nah, sebelumnya saya juga punya pertanyaan nih Ustadz, terkait modal ya Ustadz. Misalnya mau usaha, tapi kita belum ada modal Ustadz, boleh nggak sih gitu, pinjam modal ke bank gitu Ustadz? Apakah itu juga termasuk riba atau bagaimana Ustadz? Ya. Ya, kalau kita minjam ke bank itu, ya, wallahu alam ya, apakah ada bank yang meminjamkan uang ke kita dan kita mengembalikannya itu tidak ada lebihnya. Wallahu alam ada apa atau tidaknya. Ya. Tahu saya itu tidak ada ya. Ya, tapi tidak untuk kemungkinan jika nanti ada bank ya atau bank syariah atau yang lain sebagainya yang dia memberikan apa namanya pinjaman dan kita mengembalikannya dengan harga yang pas. Tapi kesimpulannya tadi yang sudah dibahas di pertama, kullu qardin jarrafun fa riba. Setiap pinjaman ya, yang ada manfaat di situ, ya, jadi pas pengembalian itu ada manfaatnya, baik nanti dilebihkan nominalnya atau manfaat yang lain sebagainya, itu hukumnya riba. Ya, hukumnya riba. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin ini saya ada pertanyaan lagi Ustadz. Jadi kalau di media sosial itu sekarang ada beli followers gitu Ustadz. Kayak misalnya di Instagram. Kalau di Instagram itu kan misalnya Instagram penjual dilihat, wah followersnya banyak, berarti kayaknya tokonya bagus nih gitu. Nah, tapi sekarang itu banyak banget jasa jual followers gitu Ustadz. Jadi dia beli followers ke pengguna jasa, ke orang lain gitu supaya followers di Instagram itu banyak. Nah, tapi kan itu berarti nggak followers asli gitu ya Ustadz. Nah, itu bagaimana ya Ustadz dengan kayak gitu? Ya, itu followersnya ya yang tidak asli itu berarti pas kan biasanya followers kan ada tuh data-data orangnya kan. Iya, betul. Nah, itu dia biasanya kayak ada sistemnya gitu, Ustadz, dari penjualnya, nanti otomatis nambah sendiri followersnya gitu, Ustadz. Tapi kadang-kadang banyaknya followers pasif gitu, jadi dia bukan yang orang yang aktif gitu, Ustadz, di Instagram. Ya.
masalah jual beli followers ini, beli followers ini kan, nah, untuk detailnya saya ya, kurang begitu bisa dikatakan ini jual beli sah atau diperbolehkan atau tidaknya. Soalnya kan namanya jual beli itu diantara barang yang kita beli itu harus manfaat, ya manfaat dan juga milik sendiri. Ya nanti, nih saya bacakan sedikit. Ya, di antara syarat barang yang harus yang dikatakan sah itu diperbolehkan. Ya, yaitu barang yang pertama suci, bermanfaat dan milik sendiri. Ya, kalau suci ya nggak ada pembahasan masalah sini kan, itu bukan masalah najis atau tidak najis. Yang jadi permasalahan nih ya, bermanfaat, ya, bermanfaat. Ya otomatis kan kalau seorang yang beli itu kan manfaat untuknya. Dan yang jadi permasalahan lagi, ya, apakah ini masuknya ini ke masalah, apakah ini ada unsur tipu-tipu, nah? Ya, apakah ada unsur tipuan? Kan seperti misalkan dengan beli ini yang tadinya yang pengguna Instagram ini yang tadinya nggak follow jadi followers, jadi ikut follow-nya brand ini ya, sebagainya. Ya. Kalau untuk masalah hukumnya wallahu a'lam. Ya, ya tidak tahu, saya bilang wallahu a'lam. Tapi saya condongnya ya ya seperti ada unsur ya, tipuan ya. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Mungkin nanti insya Allah saya kaji lagi. Ya, saya kabarkan nanti ke orang yang pengurus ya. Ya, insya Allah ya. Jadi buat PR saya catat ya. Baik. Terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dan materinya pada pagi hari ini. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran baru yang saya dapatkan, khususnya terkait berbisnis secara syariah. Mungkin juga nanti bisa nih kita buat jadwal lagi lebih dalam lagi terkait bisnis syariah. Masih banyak hal-hal yang belum disampaikan dari Ustadz, juga dari hadirin semuanya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan gitu. Namun sepertinya pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas waktunya, atas materi yang sudah diberikan. Terima kasih juga para hadirin yang sudah hadir di Risalah Talk edisi 3 ini. Semoga nanti ada Risalah Talk berikutnya yang akan membahas tema-tema yang lebih seru lagi, lebih menarik lagi, dan yang pastinya lebih bermanfaat lagi buat para hadirin sekalian. Terima kasih sekali lagi. Saya Mila Suheria, pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jika ada salah atau di antara antum semua tahu pengetahuan yang berbeda atau salah, bisa ditegur, kita saling diskusi ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah kasih keberkahan. Karena tujuan kita pertama kan ini ada keinginan untuk berjualan secara syariah aja, ini udah dikatakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti Allah insya Allah akan menghendaki atau Allah sudah menghendaki kebaikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah berkahkan semua aktivitas kita, yang jual beli Allah berkahkan semuanya. Kan namanya berkah itu ya, kalau untungnya hanya nominal, ya, yang berkah nanti dengan sebab yang uangnya untung kecil dia nafkahkan ke orang tuanya, ke anaknya. Nanti anaknya tadi apa? Insya Allah anak soleh. Tapi kalau awalnya itu haram, wallahu a'lam. Karena yang darah tubuh yang dibesarkan dengan yang haram, maka yang lebih pantas baginya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa dan memberikan Ramadan, memberikan kita malam Qadar ya, terus kemudian masuk ya Asyurul Awakhir, besoknya Asyurul Awakhir kita giatkan lagi ibadah untuk menggapai Qadar, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak keberkahan kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dan afiat, dikabul semua hajat, sakit Allah temukan. Dan Allah Subhanahu wa taala diberi mana
بفضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم على دين القلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.